Perkenalkan, nama saya Jeki Paber Banjarnahor. Saya dari kelompok 2 ingin menjelaskan pelaku perdagangan internasional, yaitu pelaku perdagangan internasional ada yang beralasan para pengusaha tertarik pada bidang perdagangan internasional antara lainnya. Yang pertama, daya beli konsumen pasar internasional lebih tinggi daripada pasar lokal. Transaksi ekspor atau impor kuantitasnya jauh lebih besar daripada lokal. Yang ketiga, kelangkaan barang menentukan tingginya profit yang didapat daripada di pasar lokal. Selanjutnya, kelompok eksportir. Di sini ada beberapa yang sering terjadi di masa penjualan seller atau pensuplai pemasok. Supplier yang ini terdiri dari 5, yaitu yang pertama produsen eksportir. Produsen eksportir ini adalah produsen yang sebagian dari hasil produksinya memang diperuntukkan untuk pasar luar negeri. Pengurusan ekspor dilakukan oleh perusahaan, produsen, dan bersangkutan. Yang kedua, confirming house. Confirming house ini adalah perusahaan lokal yang didirikan sesuai dengan perundang-undangan dan hukum setempat, tetapi bekerja untuk atas pemerintahan kantor induknya yang berada di luar negeri. Yang selanjutnya, perdagangan ekspor. Perdagangan ekspor ini badan usaha yang diberikan izin oleh pemerintah dalam bentuk surat pengakuan eksportir yang diberi kartu angka pengenal ekspor yang disebut juga APA, dan perkenankan melaksanakan ekspor komoditi yang dicantumkan dalam surat tersebut. Yang selanjutnya, agen ekspor. Di sini agen ekspor ini hubungan antara ekspor micet dengan produsen, tidak hanya sebagai rekan bisnis, tetapi meningkatkan dengan sesuai ikatan perjanjian keagenan. Maka dalam hal ini ekspor micet disebut juga sebagai ekspor agen. Selanjutnya, wisma dagang. Wisma dagang ini dapat disebut suatu perusahaan atau eksportir dapat mengembangkan ekspornya tidak lagi terbatas pada suatu komoditi saja, tetapi sudah beraneka macam komoditi. Maka eksportir demikian mendapatkan status general eksportir. Selanjutnya, kelompok importer ini perdagangan internasional memikul tanggung jawab atas laksananya dengan baik barang yang diimpor, yaitu barang yang mengenai yang diimpor bagi risiko kerugian, kerusakan, keterlambatan, serta risiko manipulasi dan penipuan. Di sini ada terdiri 5, yaitu perusahaan impor. Selanjutnya, unprofit impor. Yang ketiga, impor terbatas. Yang keempat, importir umum, solo agen importer. Selanjutnya, kelompok identor. Kelompok identor ini barang kebutuhan yang diimpor untuk mengkonsumsi sendiri atau kalanya untuk dijual kembali. Pada umumnya
bahwasanya kita ketahui para pemakai langsung. Di sini dapat disebut para kontraktor minyak dari Amerika sudah bisa memesan makanan dan minuman kaleng langsung dari negerinya. Yang diimpor untuk kebutuhan konsumsi, tenaga asing yang bekerja di Indonesia. Yang selanjutnya para pedagang. Para pedagang ini biasanya pengusaha toko yang ada di Tanah Abang. Seperti nama tokonya ya pengelola swalayan departemen. Biasanya melakukan identen dalam memenuhi kebutuhan barang-barang dagangnya. Yang selanjutnya para pengusaha perkebunan, industriawan, dan instansi pemerintah. Kebanyakan para pengusaha industri dan perkebunan serta instansi pemerintah dalam memenuhi kebutuhan biasanya menempatkan ident para importer. Baiklah, demikian dari presentasi saya. Saya akan melanjutkan kepada teman saya yaitu Jessica. Kelompok promosi. Agar kegiatan perdagangan ekspor-impor dapat berjalan dan mendatangkan devisa yang besar bagi negara, perlu pula dukungan dari berbagai pihak yang secara tidak langsung terlibat dalam kegiatan tersebut. Salah satunya adalah kelompok promosi. Kelompok promosi terdiri atas berbagai bagian antara lain: 1. Kantor perwakilan dari produsen atau eksportir asing di negara konsumen atau importir. Yang kedua, kantor perwakilan kamar dagang dan industri dalam dan luar negeri. Yang ketiga, misi perdagangan dan pameran dagang internasional yang senantiasa diadakan di pusat perdagangan dunia seperti Jakarta Fair, Tokyo Fair, Hanover Fair, dan sebagainya. Yang keempat, Badan Pengembangan Ekspor Nasional, suatu instansi khusus yang didirikan oleh Departemen Perdagangan untuk melakukan pengembangan dan promosi komoditi Indonesia ke luar negeri, serta badan usaha lain seperti Indonesia Trade Center yang didirikan di sejumlah negara. Yang kelima, kantor bank devisa. Keenam, atase perdagangan di tiap-tiap kedutaan di luar negeri. Yang ketujuh, majalah dagang dan industri termasuk lembaran buku kuning petunjuk telepon yang merupakan sarana promosi yang lazim juga. 8. Brosur dan leaflet yang dibuat oleh masing-masing pengusaha ekspor termasuk price list yang dikirim dengan cuma-cuma. Kelompok pendukung. Pihak-pihak yang dimaksud adalah kelompok pendukung yang mendukung terlaksananya kegiatan ekspor dan impor atau perdagangan internasional. Termasuk dalam kelompok ini antara lain: pertama, Badan Usaha Transportasi; yang kedua, Bank Devisa; ketiga, maskapai pelayaran; keempat, maskapai asuransi; yang kelima, kantor perwakilan atau kedutaan; keenam, superior; yang ketujuh, pabean. Yang terakhir, kesimpulan. Perdagangan internasional merupakan salah satu bagian dari kegiatan ekonomi yang mengalami perkembangan sangat cepat. Pada era globalisasi yang terjadi saat ini, semakin mempererat hubungan antar seluruh negara di belahan dunia manapun. Kemudahan mengakses berbagai aspek dalam kehidupan membuat negara-negara dapat membangun hubungan yang baik satu sama lain. Dalam hukum internasional sendiri diketahui bahwa kemampuan untuk melakukan hubungan dengan negara lain merupakan aspek yang paling penting. Negara-negara di dunia berlomba-lomba melakukan kerjasama untuk saling membantu satu sama lain. Kerjasama antar negara tersebut dilakukan dalam berbagai bidang, terutama bidang ekonomi. Sekian presentasi dari materi bab 2. Terima kasih.